Selamat sahabat, kembali lagi kita berjumpa pada ringkasan harian sekolah sahabat. Pada hari ini, tanggal 31 Desember, kita akan pelajari pendalaman pelajaran yang telah kita pelajari selama 6 hari ke belakang. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami, sertai kami. Berikanlah kami kekuatan, agar kami mampu mengerti pelajaran yang kami pelajari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, pada judul besar yang kita pelajari satu minggu ini adalah berkaitan dengan pelajaran kepada orang Ibrani. Surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Hari Minggu kita belajar untuk awal yang mulia, dan hari Senin kita belajar perjuangan, hari Selasa kita belajar rasa tidak enak, hari Rabu kita belajar maju bersama, hari Kamis kita belajar zaman akhir ini, dan terakhir adalah ringkasan atau pendalaman dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Surat untuk orang Ibrani secara garis besar adalah berisi tentang bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, bagaimana dia dihina, bagaimana dia satu sisi sebagai anak Allah, satu sisi sebagai seorang manusia, bagaimana dia melakukan dua hal ini secara bersama-sama, dan akhirnya dapat kita pelajari sebagai contoh bahwa kita pun juga dapat mencontoh apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Ya, di sini saya akan bacakan pendalamannya. Bagi yang putus asa, pastilah ada obatnya. Iman, doa, bekerja. Iman dan kegiatan akan memberikan kepastian dan kepuasan yang akan bertambah-tambah dari hari ke hari. Adakah engkau dicobai dan memberikan jalan kepada perasaan firasat yang mencemaskan atau kehilangan semangat sama sekali? Pada hari-hari kelam, apabila perkara tampaknya menakutkan, jangan gentar. Percaya akan Allah, Ia mengetahui kebutuhanmu. Ia memiliki segala kuasa, kasih-Nya dan kemurahan-Nya yang tiada terbatas tidak akan pernah layu. Jangan takut bahwa Ia tidak akan memenuhi janji-Nya. Dialah kebenaran yang abadi. Ia tidak akan pernah mengubahkan perjanjian yang dibuatnya dengan mereka yang mengasihi-Nya, dan Ia akan mencurahkan ke atas hamba-Nya yang setiawan ukuran keberhasilan yang menjadi tuntutan kebutuhan mereka. Ya, ini diambil dari Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 3, halaman 134 dan 138. Di sini, pada pelajaran hari Jumat ini, ada beberapa pertanyaan untuk bisa kita diskusikan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, mungkinkah menjadi berbeda karena komitmen Kristen kita, namun tidak dituduh terpisah dari dan mengabaikan orang lain? Jika ya, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas pertama. Kita menjadi berbeda oleh karena komitmen yang kita miliki. Kita menjadi berbeda oleh pekabaran yang kita miliki. Bagaimana kita memiliki komitmen ini untuk tetap memegang teguh komitmen ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama seperti Elia, sama seperti nabi-nabi Tuhan yang lain yang dicontohkan dalam pelajaran sebelumnya. Bagaimana Nabi Elia dalam keberhasilannya di lembah Karmel, terus dia mengalami keputusasaan, dia mengalami cemoohan dan lain-lain. Akhirnya Tuhan melihat kebutuhannya dia, Tuhan melihat apa yang dia ingin, Tuhan melihat apa yang dia perlukan, sehingga Tuhan memenuhi setiap kebutuhannya. Ya, kita berbeda oleh karena komitmen kita, tapi kita tidak bisa mengabaikan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus menjangkau mereka, kita harus memberikan pekabaran yang kita miliki untuk mereka kenal. Yang kedua, kata nasihat dalam Alkitab bisa merujuk pada teguran atau dorongan. Perhatian apa yang harus kita ambil dalam menegur orang yang berkecil hati? Ya, pada pelajaran tanggal 29 hari Rabu dan hari Selasa, ini pelajaran tentang Nabi Elia. Bagaimana Tuhan berurusan dengan Elia setelah peristiwa di Karmel. Ya, Tuhan menunjukkan kepedulian, Tuhan menunjukkan apa yang mereka butuhkan, melayani apa yang mereka butuhkan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Ya, Tuhan memberikan
atau melayani mereka yang sedang berdalam kesusahan, yang berjuang untuk mendapatkan kembali iman. Nah, seperti inilah nasihat yang bisa kita berikan pada orang lain. Mungkin cara teguran ataupun secara dorongan yang halus, kita bisa memberikan nasihat itu kepada orang lain. Kita melihat apa yang mereka butuhkan dari apa yang menjadi masalah mereka, sehingga kita bisa memberikan solusi ataupun sedikit motivasi untuk bisa mereka bersemangat. Dalam pelajaran hari Rabu juga terkait nasihat ini, kita dikatakan, Paulus mengatakan bahwa kita harus maju bersama, saling menyemangati, membangkitkan kasih dan pekerjaan baik. Kemudian kita juga harus meninggikan Yesus dan pelayanan di tempat yang kudus surgawi demi iman. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Nasihat kita berikan, kita juga memberikan dorongan yang positif bagi mereka. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, persamaan apa yang ditemukan antara pengalaman para pembaca kitab Ibrani dan jemaat Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 14 dan 22 sampai 42? Dalam hal apa pengalaman kita hari ini 2000 tahun kemudian sama dengan mereka, dan apa yang dapat kita pelajari dari persamaan itu? Ya, pengalaman dari pembaca kitab Ibrani kita juga bisa pelajari dalam hari-hari yang sebelumnya, bahwa pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka mengimani Kristus, mengimani berita keselamatan ini, banyak hal-hal yang membuat mereka dihina, dicemooh, bahkan masuk penjara dan lain-lain. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan pekabaran itu. Selalu mereka pegang teguh hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang menjadi persamaan dengan jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia dikatakan dalam Wahyu adalah jemaat yang suam-suam kuku. Kita tidak boleh jemaat yang seperti itu. Kita ketika memiliki pekabaran, kita jangan sampai suam-suam kuku. Kita harus panas atau dingin. Itulah yang diinginkan. Dalam kehidupan kita, kita harus selalu memegang teguh kebenaran Tuhan. Kita harus memegang pekabaran itu, iman itu dalam setiap hati nurani dan setiap tindakan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Biarlah kiranya sepanjang hari Sabat ini kita selalu diberkati, kita selalu dilingkupi oleh kasih Tuhan, kita selalu memegang kebenaran yang kita miliki. Janganlah kita seperti jemaat Laodikia, suam-suam kuku. Kita harus selalu panas, kita harus selalu dingin. Tidak boleh suam-suam kuku. Sama seperti pembaca Ibrani, kita harus memegang teguh apa yang kita imani. Kita harus memegang teguh walaupun godaan apapun, ajaran apapun yang menghantam kita selain daripada kebenaran Tuhan, kita harus selalu memegang kebenaran tersebut. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.